Menanggapi komentar dari Hanif Maulana 64, Min tolong bahas struktur organisasi atau manajemen perusahaan otobis dari atasan sampai bawahan. Terus ada berapa bagian atau staf atau jabatan apa saja dan gimana tugas atau perannya. Oke, ini usulan yang menarik ini. Selama ini kita melihat perusahaan otobis, peran sang owner yang paling sering kita soroti. Namun di balik beroperasinya perusahaan otobis ada beberapa orang di belakang layar yang turut andil berperan menggerakkan roda perekonomian perusahaan. Dan kali ini kita akan bedah struktur pimpinan perusahaan otobis dari atas sampai bawah. Oke lah, langsung aja mari kita ulas bersama di Ngulas Bis. Menjalani perusahaan otobis tidak hanya dilakukan sendiri oleh sang owner. Untuk itu memerlukan beberapa orang yang membantu bisnisnya agar bisa berjalan dan berkembang. Jika perusahaan otobis masih dalam tahap merintis, memulainya dengan merekrut staf dan karyawan yang dirasa perlu saja dulu. Nah, kalau nantinya sudah semakin berkembang, skala perusahaan menjadi lebih besar, barulah struktur perusahaan diperkuat dengan menempatkan orang yang berkompeten di setiap posisi atau bagian perusahaan. Nah, beberapa PO besar memiliki struktur organisasi perusahaan yang cukup komplit di setiap posisi. Tujuannya agar semua pekerjaan dan urusan perusahaan bisa dibagi sesuai dengan tugasnya masing-masing. Dan setiap perusahaan otobis memiliki bagan struktur organisasi yang berbeda-beda. Nah, sebagai salah satu contoh yang bisa kita jadikan riset atas pertanyaan teman-teman dengan mengkaji struktur organisasi dari PO Rosalia Indah ini dengan banyaknya posisi atau bagian jabatan. Oke, kita mulai bedah tugas dan tanggung jawab setiap jabatan dan posisi, mulai dari yang paling atas. Ada Dewan Direksi. Di dalam Dewan Direksi meliputi Direktur Utama yang membawahi Direktur Keuangan dan Direktur Operasional. Tugas dan kewajiban Direktur Utama sebagai pemilik perusahaan atau pimpinan perusahaan. Kemudian mempunyai tanggung jawab keluar, yaitu tanggung jawab kepada pihak luar yang mempunyai hubungan dengan perusahaan ini, seperti kepada pemerintah dan masyarakat atas semua kegiatan perusahaan di bawah pimpinannya. Kemudian mempunyai tanggung jawab administrasi, yaitu direktur harus bertanggung jawab atas semua tugas kegiatan perusahaan. Kemudian di bawahnya ada direktur keuangan yang memiliki tugas dan kewajiban. Yang pertama, berkewajiban mempertanggungjawabkan atas seluruh proses dan hasil kerja kepada direktur utama. Yang kedua, bertanggung jawab atas semua keuangan, yaitu meliputi penerimaan dan pengeluaran keuangan. Kemudian ada direktur operasional yang memiliki tugas dan tanggung jawab. Yang pertama, berkewajiban mempertanggungjawabkan atas seluruh proses dan hasil kerja kepada direktur utama. Bertanggung jawab atas semua kegiatan operasional perusahaan kepada direktur utama. Nah, di bawah Dewan Direksi terdapat beberapa manajer. Yang pertama ada manajer keuangan yang memiliki tugas memanajemen atau mengatur perihal keuangan perusahaan. Di bawahnya ada kadif atau kepala divisi, seperti General Accounting yang membawahi staf akuntansi dan laporan keuangan dan staf urusan pajak. Lalu kadif finansial dan kontrol pembiayaan yang membawahi kasir dan staf urusan utang piutang dan juru bayar atau penggajian. Selanjutnya manajer personalia dan umum memiliki tugas memanajemen atau mengatur urusan personalia seputar karyawan dan SDM perusahaan, dan juga mengatur seputar pekerjaan umum. Di bawahnya ada kadif umum yang membawahi urusan kamtip seperti security.
Lalu urusan rumah tangga seperti cleaning service dan office boy. Lalu urusan inventory atau persediaan stok peralatan dan kebutuhan rumah tangga. Kemudian ada Kadif Pekerjaan Umum yang membawahi urusan maintenance dan repair. Maintenance ini bukan maintenance armada bis ya, tapi perawatan dan perbaikan sarana perusahaan seperti kantor, pool, dan lainnya. Kemudian ada pelaksana dan pengadaan stok. Selanjutnya masih ada Kadif Personalia yang membawahi urusan rekrutmen karyawan dan administrasi karyawan dan juga pembinaan SDM karyawan. Lalu urusan kesejahteraan karyawan yang mengurusi tunjangan karyawan seperti BPJS dan hak kesejahteraan karyawan lainnya. Kita bergeser ke manajer engineering, memiliki tugas memanajemen atau mengatur semua urusan yang berkaitan dengan kelayakan armada bis. Di bawahnya terdapat Kadif Karoseri yang mengurusi urusan bodi armada seperti genteng atau perbaikan bodi, cat dan kaca, karoseri dan bodi, hingga urusan interior dan jok. Kemudian Kadif Teknik yang mengurusi soal urusan teknisi mesin dan lainnya, dengan beberapa karyawan yang menangani perakitan, perawatan dan perbaikan, mekanik travel, mekanik AC, dan cleaning armada. Geser ke Kadif Gudang dan Spare Part yang mengurusi soal ketersediaan spare part, dengan beberapa karyawan yang menangani administrasi masuk dan keluarnya barang berupa spare part, inventory control atau mengontrol ketersediaan spare part, dan memastikan stok barang spare part dapat tercukupi. Kemudian bagian elektronika, ini mungkin bagian spare part elektronik ya, seperti lampu-lampu, perkabelan, dan lainnya. Kemudian pengadaan dan logistik yang mengadakan tersedianya spare part dan logistik. Kita bergeser ke manajer marketing dan sales atau manajer pemasaran. Memiliki tugas mengatur dan mengelola semua urusan pemasaran dan layanan perusahaan. Di bawahnya ada Kadif Marketing Development. Marketing Development sendiri memiliki tugas melakukan analisis terhadap kebutuhan konsumen, melakukan analisis terhadap tren baru, kesempatan bisnis, dan segmentasi pasar. Kemudian di bawahnya ada koordinator agen, karyawan tiketing, customer service dan promosi, dan pengawas malam. Lalu ada Kadif Operasional yang mengurusi soal operasional layanan bis. Di dalamnya terdapat pengatur rute reguler dan pengatur ketersediaan armada. Lalu pengatur kru bis, pengatur kru travel, pengurus perizinan surat-surat kelengkapan armada, dan pengurus administrasi kecelakaan. Kemudian yang terakhir ada tukang kontrol jalan atau yang mengontrol bis beroperasi di rutenya. Ya, istilahnya tukang kontrol bis pas lagi di checkpoint tempat kontrolan itulah. Nah, itu adalah salah satu struktur organisasi perusahaan otobis dengan beberapa tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Oke, dan sampai di sini dulu episode Ngulas Bis kali ini. Makasih buat yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.